itu Sehingga saya bisa. mengatakan apa yang terjadi pada saya dan Rumah Karawa saat ini sebenarnya Iya. simple Bu Femi. Mm. Saya hanya mengeksekusi mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Pak Agus Lahinta. Ya, saya ini bingung mau bilang Pak Agus ini sebagai seorang dosen, pengusaha, atau desainer. Oh, Karena sudah komplit. Ya, Pak Agus ini pelari juga. Iya, jadi walaupun sibuk dengan karaonya tapi masih tetap menyempatkan untuk lari. olahraga Ya, ya. olahraga. Ya, saya sering melihat postingan-postingan Pak Agus dan ya sebelumnya saya ucapkan selamat dulu untuk terdaftar ya, sudah terdaftar merek Rumah Karawa dan juga atas progres Denyu Rumah Karawa yang Iya. sekarang ini sudah ya sebentar lagi mungkin Insya sudah Allah. akan ya Grand opening. grand opening. Ya, saya diundang kan menawarkan diri. One of the list. Menawarkan diri. Insya Allah. Iya, ini Pak Agus. Jadi itu tadi saya agak bingung mengenalkan Pak Agus ini sebagai apa, tapi yang jelas semua orang sudah kenal siapa Pak Agus ini. Masya Allah. Bukan hanya di Gorontalo tapi sudah ya skala internasional ini karena sudah kemarin sudah dari New York, kemudian ya Indonesian Fashion Week juga. Betul. Sudah berapa kali ikut Iya, ya. betul. Ya, ini Pak Agus ini kenapa sampai tertarik dengan karaos? Jadi ini pertanyaan menarik banget gitu. Iya. Banyak orang menanyakan melihat background saya tadi yang Iya. begitu beragam gitu ya. Sebenarnya ini berawal dari, saya ingat banget ya dulu ya Bu Fem, pada saat saya mengadakan penelitian, kemudian pengabdian masyarakat sebagai kapasitas sebagai dosen gitu ya. Di situ saya pernah membuat pengabdian masyarakat di salah satu sentra Karawa gitu kan. Dan disitulah kedekatan saya langsung dengan pengrajin, melihat mereka bekerja. Iya. Kemudian melihat sebegitu rumitnya pekerjaan Karawa ini yang kita hanya melihat hasil akhir, tapi ternyata proses awalnya itu begitu rumit dari pengirisan, pencabutan, penyulaman, pengikatan, dan itu bagi saya tuh itu sesuatu yang complicated banget gitu. Kemudian saya nanya gitu, ini segini tuh dibayar berapa gitu kan, dan saya sempat shock, kaget gitu, ternyata bayarnya tuh sangat murah gitu kan. Nah disitulah saya berpikir bahwa kenapa Karawa terus tidak begitu mahal pada saat itu, karena ya itu tadi bayarannya juga murah, maka secara otomatis juga jualnya nggak boleh terlalu mahal gitu kan. Tapi di sini saya melihat bahwa ini adalah satu hasil karya handmade yang harusnya diapresiasi lebih gitu ya. Dan lama banget tuh Karawa tuh image-nya itu menengah ke bawah gitu kan. Sehingga di situ saya melihat bahwa emang susah gitu kalau image-nya menengah ke bawah, susah kita untuk mengangkat. Karena saya ya orang Gorontalo gitu, saya melihat bahwa ini adalah potensi yang sangat bagus kalau kita punya niat untuk mengembangkan gitu ya. Maka disitulah saya mulai masuk. Awalnya sih lebih ke pertama saya impersonal yang make gitu ya. Jadi saya mencoba mencoba menyenangi, kemudian menggunakan, dan akhirnya orang tertarik gitu kan. Nah pada saat orang tertarik itu saya mulai berpikir bahwa oh ini boleh nih saya bawa ke level bisnis. Tapi saya udah niat gitu, once yang niat waktu awal kemarin ketemu pengrajin itu saya bilang, ketika saya berada di bisnis ini, maka yang harus saya perhatikan duluan adalah bagaimana bisnis ini bisa memberikan efek positif bagi pengrajin itu tadi gitu loh. Sehingga disitulah saya udah niatin banget bagaimana saya mengapresiasi pengrajin dengan harga yang pantas untuk mereka, yang mereka putuskan. Dan akhirnya tugas saya untuk bagaimana dia memprice harga itu agar supaya bisa dampaknya itu benar-benar dirasakan oleh pengrajin. Makanya dikenallah bagaimana produk-produk Rumah Karawa itu menjadi sangat berbeda dengan yang lain, bukan hanya tampilan, kualitas, tapi juga harga. Kan itu tadi implikasinya ke pengrajin itu tadi. Itu sih awalnya sih. Dulu kan saya masih ingat Pak Agus itu kan masih marketingnya kan masih antara teman begitu. Dan saya ingat waktu itu 2015 saya waktu ke mana tuh ya? Ke Amerika. Oh, ya, dan betul. saya pesan Karawa yang warna, saya masih ingat, Putih. masih ada sampai sekarang. Ya, putih gading, dan itu tuh yang memang bangga karena kalau orang Gorontalo itu kan kemana-mana dia, kalau saya sih pingin Karawa ini dikenal ya, kemana-mana saya harus pakai Karawa atau untuk misalnya untuk cenderamata atau apa kan kita memberikan Karawa. Betul. Iya. Jadi
Dan alhamdulillah sekarang kita melihat, wah luar biasa perkembangannya, kurang lebih Iya, berapa tahun ya? kurang lebih 7 tahun 7 ya, 7 tahun, tahun sampai tahun ini. sampai tahun ini dan dengan kehadiran Denyu Rumah Karao, Mhm. ya saya pikir ini memang bukan hanya untuk profit semata ya Pak Agus Bukan, pasti, bukan. dan mungkin ada, apa namanya, motivasi lain, Mhm. kenapa harus mengembangkan Karao seperti tadi bahwa Pak Agus sudah menyatakan bahwa itu, karena ingin meningkatkan, taraf hidup dari pengrajin itu Pengrajin. sendiri. Mungkin ada lagi motivasi lain sampai, Ya, iya. baik. Sebenarnya kalau kalau dilihat, motivasi saya itu, untuk sekarang itu ada Mhm. 2, Bu Femi ya. Yang pertama adalah rasa terima kasih saya untuk Karao, Iya. iya kan. Karena Agus Lainnya memang kata Ibu Femi tadi udah dikenal dan lain-lain, tapi saya tidak Mhm. bisa memungkiri bahwa dengan hadirnya Karao dan Rumah Karao itu lebih lagi gitu ya. Iya. Maka kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah apresiasi, thank you saya kepada Karao gitu. Saya ingin diibaratkan Karao ini orang gitu. Saya pengen mendudukan dia di bangunan yang wow gitu ya. Sehingga pada saat orang datang ke tempat itu, orang akan melihat Karao ini sesuatu yang berapapun harganya pantas gitu Iya. loh. Ya, efeknya kemana? Efeknya Mhm. pasti akan kembali ke niat di awal saya tadi gitu pasti gitu. Itu ya, thank you kepada Rumah Karao. Yang kedua, saya ingin memberikan edukasi. Ya, jadi it's not only about profit gitu Iya. ya. Saya ingin memberikan edukasi sehingga The New Rumah Karao ini adalah suatu konsep yang sebenarnya ini adalah impian saya dari tiga tahun lalu gitu. Saya datang ke mana, saya mau bikin nih di Gorontalo. Saya datang ke mana, saya mau bikin di Gorontalo. Maka The New Rumah Karao itu is not only tempat for shopping, belanja gitu ya. Tapi di mana di situ mereka bisa berwisata. Iya. Karena di sini nanti akan saya buat satu konsep seperti mini museum tentang sejarah Karao, kemudian Karao dulu dan sekarang, kemudian perjalanan Rumah Karao itu kan banyak banget juga saya akan tampilkan koleksi-koleksi yang pernah tampil di New York gitu atau koleksi pertama saya gitu walaupun Iya. duplikat gitu tapi itu ada sejarahnya gitu kan. Itu akan coba saya tampilkan di situ. Kemudian saya ingin juga ada edukasi terutama untuk anak-anak gitu ya. Karena kita lihat bahwa pengrajin-pengrajin itu kan banyak kan orang-orang tua gitu ya. Saya pengen mengedukasi lewat anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena anak-anak itu sekarang itu rasa ingin tahu mereka itu begitu besar. Iya, bahkan ada anak-anak misalnya ya kayak anak-anaknya Bu Femi gitu yang begitu excited begitu melihat ibunya pakai Karao, dia juga pengen pakai. Iya. Nah, kebanggaan mereka itu akan lebih lengkap apabila mereka mengetahui gitu. Bisa melihat Betul. langsung. Maka konsep terbaru di New Rumah Karao itu adalah belajar. Jadi karena saya akan buat kelas-kelas misalnya kelas mendesain lewat komputer, kemudian kelas mengiris, menyulam, mengikat ya tentang Karao. Kemudian nanti akan ada bonusnya itu saya akan memberikan juga kelas tentang bagaimana berwirausaha gitu kan. Sehingga the whole package of the New Rumah Karao itu bukan hanya belanja lagi tapi ada belajar, ada juga berwisata. Dan juga nantinya ada beberapa momen gitu orang bisa melihat secara langsung demo-demo dari Karao itu sendiri. Jadi tidak harus ada momen-momen kayak festival Karao atau apa baru gitu, orang bisa enggak, melihat. tidak gitu. Sehingga ya saya bersyukur ya Rumah Karao itu mudah dijangkau Iya, di pusat karena kota di pusat gitu kota. kan. Sehingga saya juga ingin memberikan orang-orang ya kalau mereka saya nggak mau berbelanja, oke nggak apa-apa kalian melihat-lihat juga bisa gitu karena tujuannya itu bukan hanya untuk belanja gitu kan. Iya. Jadi konsepnya sudah menurut saya itu udah naik lagi gitu karena kalau dulu saya mengatakan bahwa awal-awal Rumah Karao itu kan Karao mendunia dan sudahlah saya Sudah udah lakukan mendunia. sudah lakukan itu. Sekarang apa? Saya tuh pengen Karao membumi. Artinya membumi itu sesuatu yang memang saya lakukan di Gorontalo tapi dia tuh terkenal gitu kan. Jadi hal-hal kecil mungkin ya yang saya lakukan ini tapi akan menjadi terkenal dengan mungkin pemberitaan lewat sosial media atau Iya. kunjungan-kunjungan gitu dan itu yang saya inginkan saat ini gitu. Iya, maaf tadi Pak Agus sempat menyinggung soal duplikat. Itu bagaimana itu? Oh gini, jadi saya ada
koleksi pertama saya gitu ya. Mhm. Misalnya koleksi pertama saya yang saya udah nggak tahu kemana atau orangnya udah di mana gitu ya. Tapi saya ingat banget koleksi pertama saya tersebut. Nanti mungkin akan Mhm. saya bikin duplikatnya dipajang. Oh, iya iya, Kemudian saya akan bilang, oh ini mhm. adalah koleksi pertama. Ini ada fotonya nih, Mhm. ada fotonya. Tapi ini koleksi ini udah nggak tahu di mana Oh, gitu jadi kan. koleksinya sudah tidak ada, tapi Iya, tinggal iya, saya itu. bikin Tapi itu yang mirip. didesain sendiri oleh Pak Agus? Iya gitu Mhm. kan, ya karena kebetulan waktu proses awalnya itu saya membuat, berarti saya paham gitu kan. Mungkin saya akan Mmm. bikin duplikat Duplikat, duplikat dari iya. produk tersebut gitu. Mungkin sebelum kita melangkah jauh pembicaraannya, kita lihat progres Rumah Karawa, the new Rumah Karawa ini seperti apa sekarang? Aduh, sekarang mah udah. Iya, ini kan ini yang berapa I kondisi kapan ini? ini kondisi Terakhir bulan April. bulan Bulan April ya? April. Ya, Bulan yang April. terbaru pasti sudah ini, Iya. sudah apa, sudah lebih Sudah lebih maju iya. lagi, perkembangannya. Jadi itu 2 lantai? 3. Oh 3 3. lantai. Nah, untuk pembelajaran ini menarik gitu ya. Jadi pembelajaran ini saya sediakan 2 tempat gitu. Jadi mau di dalam ruangan Iya. atau di luar. Jadi di luar itu rencananya di lantai Iya 3. kan cukup luas juga kan Iya, halamannya. di lantai 3 saya bikin apa istilahnya semacam ada taman gitu ya. Jadi pengen yang outdoor juga agar supaya dia lebih santai gitu kan. Jadi memang saya konsepnya seperti itu. Sehingga ya itu tadi orang itu lebih senang, lebih have fun gitu dengan belajar di Rumah Karawa gitu. Iya, tapi dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh Pak Agus ya, karena yang selama ini saya tahu yang mempelopori, walaupun sudah ada jauh Sudah ada. sebelumnya sudah banyak karawa, tetapi yang mempelopori karawa jadi seperti ini ya pasti ada perannya Pak Agus di situ. Dan Iya. ini dengan kehadiran Pak Agus ini semakin banyak juga desain-desain karawa yang makin beragam juga. Ini kan dampak positif yang bisa dirasakan oleh ya bukan hanya oleh pengrajin karawa tetapi oleh para desainer Iya. mereka, dan masing-masing saya lihat ada beberapa orang ini Ciri khasnya. mereka Betul. punya desain ciri khas sendiri. Iya, betul. Kalau misalnya mau karawanya Tuna seperti Betul. apa, kemudian G Karaw seperti Iya, apa, betul. Abi seperti Iya. apa, dan orang yang biasa seperti saya misalnya yang sudah sering belanja karaw itu pasti tahu. Oh ini desainnya Tuna, oh ini desainnya Pak Agus pasti. Itu. Iya. Iya. Jadi ini sangat menarik gitu ya. Saya seperti saya katakan gitu, saya tidak boleh egois Iya. gitu ya untuk merangkul semuanya. Ada yang menarik gitu ya Bu Femi ya. Ada orang yang mengusulkan sama saya gitu, ayo dong bikin juga untuk apa namanya harga yang di bawah gitu. Karena kalau kita melihat dari Rumah Karawa itu kan wah terlalu tinggi gitu ya. Cuman di sini saya berpikir gitu, kalau misalnya saya masuk lagi ke level itu gitu. Yang pertama, saya nggak punya SDM lagi untuk itu. Semua pengrajin saya sibuk ngurusin yang produksi saya. Karena pesanan juga banyak Betul. ya. Betul. Kemudian saya nggak boleh egois dong gitu ya. Karena apa gitu. Pada saat saya tidak menggarap segmen itu, saya memberikan peluang kepada yang lain gitu ya. Yang ibaratnya juga teman-teman yang lain, bahkan apa namanya penjual-penjual karawa yang di pasar atau di kanopi itu kan juga mereka juga menginginkan pasar tertentu. Kebayang kalau pasar mereka pun saya garap. Iya kan? Artinya energi saya akan semakin terkuras, tapi kan sisi negatifnya saya tidak memberikan peluang kepada yang lain gitu. Betul. Kemudian itu tadi gitu, ya saya bersyukur gitu kalau memberikan inspirasi bagi yang lain gitu. Tapi di balik itu tadi, misalnya orang kayak Ibu Femi gitu ya, saya Ibu Femi dan teman-teman lainnya gitu, pengen ke saya semua, kan nggak semua saya, kan pernah kan pengalaman gitu, nggak semua kan, padahal bilang bagus kita mau bayar berapapun, iya mau dibayar berapapun, tenaga saya cuma segini, iya gitu, tenaga saya cuma segini gitu. Nah, akhirnya mereka ke tempat yang lain gitu kan, ada alternatif yang lain. Jadi ibaratnya biarlah ini sebagai trigger pemicu karawa menjadi sangat terkenal dan akhirnya semua orang mendapatkan manfaatnya. Pada saat orang itu mendapatkan manfaatnya, saya juga pasti dapat gitu kan. Saya juga pasti dapat gitu kan. Dan akhirnya misalnya kalau apa Ibu Femi gitu, stafnya Ibu Femi juga kan pasti akan dapat di tempat lain gitu kan, atau yang pegawai-pegawai lainnya juga akan dapat di tempat lain. Sehingga yang terjadi apa? Semua orang pakai karawa, semua akan kelihatan berwarna gitu.
kebayang kalau misalnya satu acara rumah karaoke semua, nggak menarik nih dilihat gitu. Tapi kalau misalnya berwarna kan asik Iya, gitu kan, dan mhm. efek positifnya kita bisa memberikan rezeki juga untuk yang Iya, lain betul. gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Heeh. Iya, tapi ini tidak mengganggu, aktivitas yang lain sebagai ya pasti ya dosen. Mmm, Karena saya lihat ini orang, betul, makin ke sini orang makin mengenal Pak Agus itu sebagai owner-nya rumah iya karaoke gitu. bukan sebagai dosen UNG. Ada yang menarik nih Bu Femi ya, Heeh. ada yang menarik gitu ya. Saya pernah gitu dalam satu talk show gitu kan. Mhm. Biasa kan sebelum talk show itu kan kita diminta untuk menyampaikan CV kita, Iya, pekerjaan mhm, kita. Saya ingat banget di awal-awal sebelum saya eksis banget di rumah mhm. karaoke, kalau saya presentasi gitu, di CV saya itu apa pekerjaan? Agus Lainta, 1 dosen, Dosen, mhm. 2 MC, 3 Oh iya owner rumah MC juga. karaoke, owner rumah karaoke Mmm, gitu atau entrepreneur. Makin ke sini, begitu ada presentasi, yang 3 itu saya tampilkan tapi saya balik. jadi rumah karaoke Satu rumah karaoke. satu rumah karaoke, 2 MC, 3 dosen gitu kan. Jadi, semua mendapat porsi masing-masing, cuman akhirnya kan saya juga sadar diri bahwa di dosen itu saya only dosen, hanya dosen saja gitu. Iya, Kalau dulu saya punya dosen ada tanggung jawab sebagai ketua program studi atau kepala apa gitu yang mhm. notabene membutuhkan waktu saya juga dan lain-lain gitu. Tapi karena saya sebagai dosen, ya udah saya hanya sebagai dosen gitu, Mengajar saja, mengajar mhm. gitu atau apalagi sekarang online gitu ya. Dan, pertemuan kayak rapat itu kan udah saya nggak selalu Tidak terlibat harus gitu. selalu terlibat karena Iya tidak gitu, punya tanggung tidak jawab punya tanggung jawab secara secara struktural, heeh, struktural gitu mhm. kan. Tapi ya kalau sekarang ya bahkan saya sebagai pembicara juga lebih ke bagaimana tentang, wirausaha, tentang karaoke, tentang sekarang Iya lebih digital banyak itu. digital Kalau Pak marketing. Agus dosen apa? Saya dosen informatika Mhm, wah, informatika. Ya alhamdulillah sih masih ada hubungannya begitu saya mhm. tarik gitu kan. Jadi kadang saya berbicara tentang, digital marketing, ya Iya udah ada betul, masuklah gitu, atau mhm, saya berbicara tentang, desain ya karena saya juga ada mengajar mata kuliah desain grafis gitu kan. iya. Jadi ada dimasuk-masukin itu ada gitu. Tapi kalau misalnya pure sebagai, dosen informatika yang berbicara tentang pemrograman, itu di luar, dari kebiasaan. Tapi kan pemrograman ini mungkin bisa bermanfaat juga untuk Betul heeh. betul, dan akhirnya yang saya dapatkan manfaatnya lebih ke ya karena saya juga mengelola website saya Iya dan lain-lain, itu, sehingga pada saat ada tim yang mengerjakan itu, saya akan, masuk di proses seleksi akhir itu saya gitu, "Oh mhm, ini harus bikin seperti ini." Karena kebetulan saya di kampus juga itu lebih expert ke, misalnya ke hasil akhir dari tampilan dari sistem program gitu ya, iya, mhm, interface-nya itu saya yang mmm, lebih ibaratnya, oke, ini nggak oke, ini keluarin dan lain-lain gitu, dan itu yang saya bawa juga di, bisnis saya gitu. iya. Ini Pak Agus ini kan setiap setiap tahun ya ada tema-tema Oh iya, heeh, jadi saya masih ingat ini tema apa mhm. namanya, Kabate, tema apa Betul lagi betul. Jadi iya, sebenarnya kalau lebih jeli itu dulu tuh setahun itu 2 kali. setahun 2 kali, Iya, dan sebenarnya itu Bu Fem, itu secara bisnis, mhm, kan kita jualan nih. iya, Kalau orang kita sodorin jualan selama 1 tahun itu aja, pasti Ibu Fem nggak akan beli lagi dong. betul. Maka ada namanya Jadi itu, saya selalu melotot apa yang produk apa yang akan terbaru. terbaru gitu. Karena klien-klien saya itu seperti itu, apa yang terbaru Mhm, atau apa warna terbaru gitu kan. iya, Nah, makanya ini saya pelajari setelah saya sering tampil di ajang, Fashion Week, kemudian sering bergaul dengan teman-teman desainer yang nasional gitu. Saya sering melihat di situ bahwa ternyata, seorang desainer atau seorang yang jualan baju gitu, itu tuh kita dia harus harus ada, meluncurkan iya, mhm, meluncurkan ada koleksi tertentu gitu kan. Ada koleksi yang ibaratnya dia memang harus ada, misalnya lebaran, iya, iya kan, lebaran kemudian mungkin apa namanya, akhir tahun gitu. Tapi ada koleksi yang kita set gitu ya, misalnya, oh saya per 6 bulan akan mhm, keluarin koleksi baru gitu, maka iya, itu kita bisa sesuaikan dengan pada momen kita keluarin itu tren warna dunia itu apa, iya kan, tren warna dunia fashion itu apa iya, gitu kan. Jadi misalnya, dan itu akan menjadi sangat beragam pada saat kita lihat sosial media, oh baju-bajunya misalnya kalau sekarang tuh warna-warna hijau lime atau warna lilac, lilac gitu mhm, kan, ada satu tren-tren. Jadi orang akan mengeluarkan warna tersebut. Saya akan menyesuaikan. iya, Sehingga pada saat ada orang, saya pengen pakai karao deh. Yang lagi tren sekarang warna ini gitu. Ada nggak? Oh ada gitu kan. wow, Jadi kita itu udah baca dan biasanya tren itu kita akan baca 4 bulan sebelum tahun
tahun, misalnya tahun 2022 nih ya. Mm-mm. Jadi pertengahan tahun ini tuh Jadi sudah ada tren warna. sudah ada tren warna. Jadi Oke. dari kita biasa menggunakan itu namanya tren warna Pantone gitu. Kalau kita googling akan ada gitu. Kita tinggal bilang Spring Summer 2022 apa warna-warnanya gitu. Akan keluar gitu. Iya, iya. Nah, biasanya saya akan pilih 3 warna. Dan saya pilih 3 warna, saya siapin. Begitu udah mau masuk akhir tahun 2021, itu udah mulai muncul tuh desainer-desainer ngeluarin warna tersebut. Nah, saya di Rumah Karao, saya akan menyesuaikan itu dengan motif terbaru. Atau kalau misalnya baju-baju perempuan gitu kan kita bisa googling tuh, oh ini Iya. yang tren akan keluar gitu. Ya, dan itu biasanya dilakukan. Nah, saya melakukan hal itu karena itu tadi klien-klien saya yang ada koleksi apa nih, aduh apa nih, ada yang terbaru. Saya akan mencoba mewujudkan keinginan tersebut. Akhirnya dia berputar gitu kan, berputar. Gitu. Iya, ini kan Pak Agus ini belajar secara otodidak ya. Betul. Belajar secara otodidak. Apakah dari kecil Pak Agus itu pernah bermimpi nggak jadi pengusaha seperti Nggak ini? pernah. Nggak Atau pernah. mungkin dari kecil punya keinginan untuk menjadi seorang desainer atau? Nggak pernah. Sebenarnya keinginan saya dari kecil itu gampang banget gitu, karena memang kebetulan saya Apa cita-cita paling tingginya Pak Agus saat kecil? pengen hidup itu enak gitu kan, pengen sederhana banget ya Bu Fem, karena mungkin karena saya datang dari background keluarga yang biasa saja gitu, yang juga kadang makan sangat terbatas gitu, sehingga saya itu simple gitu. Saya selalu berhayal gitu bahwa one day kalau saya pengen apa itu ada gitu. Simple aja gitu ya, keinginan cita-cita anak kecil gitu kan. Sehingga saya merasakan sekarang gitu kan. Dan Rumah Karao dan bisnis-bisnis saya, profesi-profesi saya itu adalah jalan untuk mewujudkan hal itu. Sehingga kalau ada orang berkeinginan misalnya, oh saya pengen punya rumah besar banget. Enggak, saya enggak gitu. Tapi dan itu yang terjadi pada saya sekarang gitu, bahwa saya ingin mewujudkan sesuatu yang besar itu adalah saya senang banget mulai dari yang kecil. Dan itu yang terjadi di Rumah Karao. Iya kan dari awal kan ya kecil, cuma ada beberapa orang yang jualannya cuma beberapa, nanti by request gitu kan. Bahkan saya ingat banget kan 1 tahun pertama kan kita jualan online. Kemudian tiba-tiba ada orang pengen, saya pengen lihat koleksi kamu dong. Pas saya nggak ada koleksi Ridi gitu kan. Saya cuman bikin by request gitu kan. Tapi kan ya itu tadi efek dari promo yang begitu besar dan tanggapan masyarakat pada saat itu, mereka melihat Karao biasa tiba-tiba menjadi luar biasa gitu kan. Akhirnya mereka pengen melihat gitu. Di situ saya berpikir untuk bikin store. Nah, pada saat bikin store pun saya bilang, aduh kalau saya nyewa ruko berapa duit yang harus saya keluarkan. Akhirnya bikin di rumah sendiri. Bikin di rumah sendiri. Nah, di situ saya belajar dari kan banyaklah orang-orang besar kayak Google, Yahoo. Itu kan semua starting dari garasi, dari mana. Dan saya bilang, ya nggak masalah dong. Saya juga starting dari ruang tamu. Ruang tamu. Gitu kan. Dan itu kurang lebih 5 tahun ya. 5 Jadi menyulap ruang tamu jadi store jadi Rumah Karao. Store gitu kan. Yang ibaratnya saya tidak membutuhkan dana yang begitu besar gitu. Tapi akhirnya naik lagi gitu kan, saya bikin seperti ini gitu. Jadi udah ini belum jadi aja orang udah nanya, habis ini mau ngapain? Ntar dulu ini dulu gitu. Kemudian kita pikirin lagi. Karena itu tadi saya nggak pernah, bahkan untuk membangun store yang gede ini saya nggak pernah berpikir sebelumnya, bukan nggak pernah. Itu baru muncul di 3 tahun kemarin gitu kan. Saya bilang ini harus ada nih gitu, karena saya punya goal atau tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk Karao, maka dia harus ditempatkan seperti ini. Iya, karena apalagi Pak Agus sudah kemana-mana ya. Betul. Kemarin sempat membagikan pengalaman juga tentang bagaimana perjuangan untuk bisa tampil di New York dan alhamdulillah ya mungkin dari situ ya kemudian Rumah Karao semakin. Saya harus berterima kasih ya kepada Bank Indonesia gitu ya, karena supporting Bank Indonesia itu begitu besar bagi saya dan juga Rumah Karao gitu, dan bagi mewujudkan impian masyarakat Gorontalo. Jadi waktu ke New York itu saya nggak bilang bahwa ini adalah cita-cita saya, no, cita-cita orang Gorontalo gitu kan, dan itu I feel it, saya merasakan itu bagaimana di belakang layar gitu. Saya sempat terharu pada saat itu, saya bilang, aduh ini adalah cita-cita impian orang Gorontalo yang ingin melihat kain mereka tampil di ajang fashion terbesar di dunia, di kota besar gitu kan. Dan apa yang terjadi? Saya mengatakan itu adalah the New York efek New York gitu. Begitu saya balik dari New York gitu kan, itu
penjualan di rumah Karawa itu naik 200%. Wah. Efek-efek orang yang jualan Karawa di mana itu naik gitu kan. Iya. Orang terkenal, dan saya ingat banget pada saat itu ada teman saya gitu, dia Apalagi Pak Agus sangat aktif ya di media sosial. gitu. Mm-mm. Ada teman saya, dia tuh baru merayakan, dia tuh di MLM dan dia naik peringkat gitu. Dia bikin acara di salah satu gedung terbesar di Gorontalo dan dia mewajibkan semua pakai Karawa. Wah. Di acara itu nggak ada yang pakai Karawa saya, tapi mereka bangga gitu ngelapor ke saya, Pak Agus, saya nge-MC waktu itu. Mm-mm. Dibilang, saya pakai, kita semua di sini pakai Pakai Karawa loh. Karawa. Wih, gila, bangganya saya gitu ya. Semua gitu. Jadi member mereka yang hampir ratusan, hampir ribuan gitu pakai gitu kan. Ingat loh, saya melihat ini efek kebanggaan euforia di New York. Mereka juga Iya. ingin merasakan hal itu, dan efeknya kemana? Ke pengrajin-pengrajin gitu kan. Betul. Nah, itu yang saya katakan bagaimana efek dari New York itu memberikan dampak yang begitu besar pada saat setelah saya kembali dari New York sampai dengan sekarang. Amazing banget gitu kan. Makanya Iya. saya lihat bahwa ini adalah impian masyarakat Gorontalo gitu, dan akhirnya Karawa menjadi sangat terkenal, dan akhirnya Karawa itu di hati mereka bukan lagi produk yang digunakan oleh orang biasa gitu Iya. ya. Dan sekarang ini acara formal Iya, itu semua pasti pakai Karawa. iya gitu kan. Mm-mm. Jadi satu yang membanggakan pastinya ya. Iya, saya lihat ini Karawa akan mengalahkan batik ini. Iya gitu. Iya Bahkan kan, karena saya juga pernah gitu, saya pernah diundang sebagai pembicara di Museum Tekstil di Jakarta. Waktu itu adalah, ini menarik Bu Femi ya. Iya. Waktu itu temanya, jadi mereka udah nggak membahas batik. Bilang, oh batik mah udah biasa, udah tahu Iya. nih batik. Mereka pengen mengangkat tenun. sulam. Oh, sulam. Tenun juga udah. Oh, iya. Sulam gitu kan. Terus panitia tuh sibuk banget gitu. Sulam ini adanya cuma di Tasikmalaya gitu kan. Sulam di sana. Terus tiba-tiba ada, kebetulan ibu ini, pengurus Dekranas ini, pernah tampil dengan Ibu Yusuf Kala ke Gorontalo dan melihat kegiatan di BI gitu kan. Terus mereka nyari pembicara nih, nggak dapat nih sulam, adanya cuma di Tasikmalaya. Terus mereka bilang, ada di Gorontalo, ada sulaman di Gorontalo gitu, namanya Karawa gitu. Langsung bilang, ini hubungin masnya ini. Saya dihubungin gitu kan, dan saya diundang untuk jadi pembicara di sana, dan saya memperkenalkan. Akhirnya mereka terbuka gitu, oh ternyata ada kain sulam selain sulaman yang ada di Tasik itu, ada di Gorontalo gitu. Nah, saya senang gitu kan. Artinya proses edukasi kepada masyarakat itu jadi jadi ada gitu kan. Dan akhirnya orang Indonesia jadi tahu bahwa di samping batik, di samping tenun, ada juga sulam, yakni sulam dari Gorontalo, yakni Karawa. Ya, gitu. tapi saya pernah membaca bahwa Karawa itu ada yang mengklaim dari Filipina kalau tidak salah. Pak Agus pernah dengar nggak itu? Saya pernah dengar, cuman kalau klaim seperti itu, dia lebih ke, kalau saya lihat gini ya, dulu sejarah dari dari Karawa ini kan, dia menjadi sangat terkenal pada saat dia dibawa ke Manado. Iya kan. Begitu di Manado kan dia berubah menjadi Kerawang gitu kan. Kemudian kenapa Filipina juga ada gitu, proses penjualan pada saat itu yang paling dekat dari Manado itu adalah Filipina. Kemudian ada juga yang dikirim ke Belanda, gitu kan. Ada juga yang dikirim ke Belanda berupa sapu tangan dan lain-lain gitu. Nah, karena kedekatan itu, maka karena keseringan di sana, dan pada saat itu proses promosi untuk, apalagi Indonesia kan nggak begitu dikenal. Begitu Filipina yang memperkenalkan, orang-orang kan mengklaim, oh ini dari Filipina. Padahal ini jadi sejarahnya seperti itu. Saya pernah baca karena seperti itu. Saya pikir jadi waktu itu kalau tidak salah katanya ini dari Filipina. Nah, ya kan yang kalau dulu itu kan pasti pemasarannya kan ke Manado, selalu ke Manado, dan orang tahu Karawa ini dari Manado dulu. Manado, iya. Dan itulah yang saya katakan bahwa dulu, apalagi belum ada sosial apalagi media. Dulu orang Gorontalo, ada yang malu mengaku orang Gorontalo, jadi orang Manado. Betul. Makanya pada saat itu pun gitu, kenapa orang lebih kenal, bahkan kadang kalau misalnya kita ketemu teman-teman kita di Jawa, oh ini dari Manado gitu. Oh enggak gitu. Dan kita harus akui gitu bahwa mau Karawa itu dari mana, misalnya dijual di Jakarta, dimanapun, bahkan yang di Jakarta pun yang dijual di salah satu pusat pertokoan di Jakarta, di Tamrin City gitu, itu buatnya di Gorontalo. Iya, saya pernah tanya. Maka Karawa itu
itulah uniknya karao gitu ya. Beda kayak batik dan lain-lain gitu ya. Kalau karao itu mau dia dijual dimanapun, Tetap pasti yang produksinya dari buat itu sini, adalah orang orang Gorontalo Gorontalo. di Gorontalo Iya, iya, gitu kan. iya. Itu uniknya Tapi Pak Agus karao. sudah dapat nggak sejarahnya itu karao dari awal itu seperti Sebenarnya apa? beragam gitu. Saya mendapat Mm-mm. berbagai macam versi. Ada yang mengatakan ini dibawa oleh pedagang-pedagang Arab gitu kan. Ada yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab gitu yang apa namanya kebiasaan apa namanya Menyulam. menyulam kan biasa perempuan-perempuan itu hanya di rumah gitu kan Mm-mm. dia menyulam gitu dan lain-lain. Ada yang mengatakan ini adalah dari Portugis gitu kan. Yang apa namanya sama juga. Jadi mereka apa namanya menunjukkan bahwa mereka udah dewasa dengan menyulam sapu tangan kemudian diberikan kepada pacarnya dan lain-lain gitu. Jadi ada berbagai macam versi yang saya dapatkan. Saya juga pernah dapat itu dari Ibu Farha ya. Kalau Ibu Iya. Farha lebih ke pedagang-pedagang Arab itu Mm-mm. gitu kan tentang itu karao gitu. Kemudian makin ke Gorontalonya itu ya mungkin karena ya kalau versinya Ibu Farha itu yang saya tahu itu kan eh, perempuan-perempuan dia akan menandakan bahwa dia sudah akil balik pada saat dia sudah bisa Dia sudah bisa menyulam, menyulam. ya Mm-mm. kan. Kemudian waktu itu orang menyulam itu rata-rata buat sapu tangan, Iya. kemudian dikasih ke calon pacarnya, disimpan dan Oh lain-lain seperti gitu. itu kan, kurang lebih seperti itu. Kemudian di apa namanya dimasukkan ke bahasa Gorontalo karao itu kakaita seperti dengan bahasanya Iya kan Mungai itu dulu saling kan. mengait Oh ya, iya. ya. Itu yang saya dapat di versi Ibu Farha gitu Iya. ya. Dan selebihnya ya udah makin ke sini ya tinggal bagaimana modernisasi itu karao itu sendiri Iya, gitu. saya itu dulu waktu kecil, Mhm. jadi tempat berlibur saya itu di Tenggela. Oh oke, itu Di situ itu kan banyak. sentralnya di situ. Nah, sepupu-sepupu saya itu yang di situ. Jadi kalau siang itu mereka Iya, ini menyulam. dan saya sempat belajar dulu, tapi cuman yang biasa kayak bikin sapu tangan itu kan ada yang Iya. sapu tangan kan beda karaonya ya. Dia tuh karao ikat. Ikat ya. Jadi diikat gitu ya. Jadi saya sempat tahu itu dulu masih SD. Tapi sekarang nanti saya akan belajar di New Rumah Karao. Iya. Iya, kemudian ini Pak Agus, ini kan perjuangan untuk menuju ke sini kan pasti luar biasa ini. Betul. Ada banyak tantangan, banyak ya apa ya? Pernah enggak Pak Agus merasa bahwa sudahlah saya cukup di sini saja, saya tidak mau lagi maju begitu. Oke. Jadi gini, kalau saya punya feeling seperti itu pernah gitu, tapi di saat itu pun saya langsung berpikir gini, misalnya ada feeling udah nyerah, ada tahu udah deh gitu ya. Saya selalu sebagai person yang selalu berpikir ketika you merasa down, pikirkan momen di mana you pertama kali memulai. Iya kan? Ini inspirasi karena saya sering mengalami hal seperti ini. Jadi saya tuh kalau misalnya ya pastilah ya setiap hari gitu kan banyak banget apalagi begitu pesanan yang maunya cepet gitu kan. Terus pengrajin juga, Pak sabar, pengrajin lagi panen. Alasannya tuh kalau panen tuh susah banget gitu ya. Ya ini saya bilang ya udah deh. Begitu nyerah saya bilang oke, pikirkan apa yang you niatin dari awal gitu kan. Kemudian saya udah nggak boleh menyerah Bu Fem sekarang gitu karena saya punya tanggung jawab pengrajin yang begitu besar, yang banyak gitu ya. Belum penjahit saya, belum karyawan saya, belum orang-orang yang bekerja dengan saya yang ibaratnya rezeki mereka tuh lewat saya gitu ya, bukan saya memberikan mereka, lewat saya gitu. Jadi itu yang menguatkan saya. Kemudian yang kedua, terkadang juga ada yang saya sering tanamkan di dalam diri saya adalah bahwa rumah koran ini kan udah 7 tahun. Kalau saya dengan baperan saya atau dengan dikit-dikit nyerah, rumah koran itu nggak ada 2 tahun. Betul. Iya kan? Tapi kenapa dia bisa sampai 7 tahun? Karena setiap ada tantangan itu saya mampu untuk menghadapi itu dengan dibantu oleh staff-staff saya dan orang-orang di sekeliling saya. Jadi saya pikir cara kita menyikapi itu gitu. Jadi saya berpikir bahwa ketika saya mengalami hal yang sangat sulit pada saat ini gitu dan saya mampu melewati hal itu, maka ketika saya mengalami hal yang sama pada berikutnya lagi, saya akan menganggap itu hal yang biasa. Dan saya mampu melewati hal itu. Wah, luar biasa. Sangat sederhana gitu kan. Iya, sederhana sekali. Maksudnya mengatasi. Jadi akhirnya kan setiap ada benturan, ini pasti bisa saya lewati ini. Pasti bisa gitu. Oke, Pak Agus bisa menceritakan masa kecilnya seperti apa sampai sebenarnya kalau masa kecil saya itu sama seperti yang lain-lain anak kecil sebelumnya gitu. Cuman saya itu punya
Dulu dulu tuh saya sering ditugasi, ini mungkin agak jarang gitu orang tahu Mhm. gitu ya. Jadi kan dulu tuh kan orang tua saya tuh kan punya apa namanya, punya beberapa sapi dan itu tugas saya. Tugas Oh, saya iya untuk iya ngasih iya. makan. Jadi kalau Mhm. pagi sebelum saya ke sekolah gitu kan, saya bawa ke ladang gitu, apa ke Mhm, padang gitu kan. mhm. Dulu di Di perumahan Citra Garden itu dulu itu lapangan, Oh, ya kan. Itu tempat saya untuk ngamong sapi, jadi Pak Agus ini dari kecil memang sudah di memang Libo tinggal di ya? situ, memang tinggal Mhm, di Jalan mhm. Palma gitu. Jadi biasanya saya bawa ke situ, kemudian saya pergi ke sekolah, sorenya baru saya ambil lagi gitu kan. Itu tugas saya. Heeh, Kalau hari libur gitu, iya. ya itu tugas saya untuk jagain, jagain. Jadi harus dijagain juga ini Harus sapi-sapi? dijagain gitu Mhm. kan. Nah, kadang ya itu mungkin kayak bayangan-bayangan orang nulis itu, jadi saya baca buku lah sambil jaga Mhm. gitu. Itu saya lakukan waktu masih Iya. kecil gitu. Mhm. Itu saya lakukan gitu. Dan karena waktu itu kan aktivitas kita untuk bermain itu kan jarang, nggak kayak sekarang gitu ya. Jadi Iya. ya saya merasakan manfaatnya untuk itu, atau biasanya main dengan teman-teman gitu kan. Dan itu yang saya sering lakukan. Kemudian kadang saya membantu ya orang tua gitu ya. Mhm. Dulu itu saya sering jualan juga sih. Ya, Jualan. bakat jualannya ini Iya terbawa sampai gitu sekarang? kan. Mhm. Jadi ada jualan, saya stay di depan rumah gitu kan, Oh, jualan. Jadi dulu tuh ya kayak lapak-lapak mhm. itu saya udah mulai dari dulu Oh, gitu. gitu. Jadi ada yang naruh apa gitu. Mhm, Saya misalnya jualan, ibu saya kan dulu sering bikin nasi kuning gitu ya. mhm. Jadi saya jualan nasi kuning ibu saya, terus ada titipan nih kue dari mana-mana, itu saya jual di depan rumah. Depan rumah kan sekolah. Iya kan, jadi Betul, gampang banget heeh. gitu. Nah, kalau sore itu ini saya juga Mhm. dulu tuh saya suka nanam sayur-sayur gitu kayak apa, poki-poki, terong Iya, dan lain-lain mhm. gitu. Sore itu saya sering apa namanya, ambil kemudian saya ikat, Mhm. kemudian bawa di belakang rumah. Di belakang rumah itu dulu tuh yang belum perumahan itu kan, Iya. saya jalan gitu kan, jalan jualan gitu. Habis itu jadi aktivitas saya itu dari pagi, sore itu saya baru sadar ternyata saya udah jualan dari dulu. Iya. Dari Kayak kecil memang gitu. sudah Di jualan. Mhm. sekolah kadang saya begitu pulang sekolah gitu, misalnya sekolah pagi gitu, pulang itu saya bikin kacang sama gula-gula soba ya. Kenapa saya Mmm, sangat senang iya, sekali gula-gula gula-gula soba? soba. Karena Mhm. dulu tuh saya sering bikin dan besoknya itu saya bawa ke sekolah jualan, ya. Begitu masuk kelas 2 itu saya udah mulai ada rasa malu gitu ya, cuman saya bersyukur saya punya teman-teman yang Mhm. selalu support gitu, kadang mereka yang jualin. Oh, gitu. Karena saya Tapi udah, Pak Agus yang bikin iya, punya rumah? saya udah Mhm. bikin gitu, saya jualin gitu kan. Jadi ya saya baru sadar bakat Jadi jiwa jualan saya itu entrepreneurnya udah sudah dari ada, dari kecil kecil, memang udah dari sudah ada? kecil gitu. Mhm. Dan itu terbawa pada saat saya kuliah juga, saya jualan baju Mmm. dari penjahit gitu kan, saya bawa saya jualin ke teman-teman gitu. Dan Wow. ya itu tadi, karena bakat itu akhirnya juga keterusan dan saya sekarang itu udah nggak kaget gitu. Oh, ternyata saya dari dulu emang udah sering kayak gini jualan gitu. Iya. Kalau nge-MC sejak kapan? Nge-MC jujur ya, memang dari waktu masih studi gitu di Jogja gitu, Oh. saya itu sering banget nawarin. Mmm. Jadi kalau ada acara-acara Gorontalo gitu Iya. ya, saya dong yang MC gitu. Oh, Jadi saya gitu. ngerasa gini, Mhm. ini adalah kayak kawah candra di muka saya untuk latihan gitu kan. Betul. Jadi kalau ada kan orang kalau berbicara di depan umum itu kan malu, takut dan Malu, iya. lain-lain. Maka berlatihlah di lingkungan orang yang kamu kenal. Kan gak ada rasa malu gitu, Iya "Ah, iya ini iya yang iya. saya kenal." Mau salah pun kita itu Ini nggak akan, ilmu ini, iya gitu kan. banyak ilmu ini yang Jadi didapat. saya tuh, Mhm. saya ingat banget gitu dulu saya nge-MC itu kalau misalnya ada event, dulu kan biasa kan ada arisan tuh Mhm. per bulan gitu. Saya nge-MC gitu kan, atau ada halal bil halal gitu. Iya. Saya nge-MC gitu kan. Dan saya udah nge-MC tuh benar-benar kalau misalnya acara yang kayak halal bil halal itu kan, kalau kayak kita di Jogja itu kan gabungan dengan yang masyarakat Gorontalo dari Jawa Tengah gitu Mhm. kan. Jadi kan rame gitu. Pengen tampil keren nih. Saya udah well prepare juga sih, baju apa dan semua Iya. gitu. Padahal nggak dibayar, nggak apa-apa, Iya, nggak yang penting apa-apa kan gitu. tapi kan Saya hikmahnya belajar. sekarang bisa Iya. mhm. Nah, begitu saya balik ke Gorontalo gitu, saya ingat banget dan ini saya harus say thank you banget Iya. gitu sama Ibu Rasuna, Rasuna Mmm, Talib mhm. gitu ya. Jadi Ibu Una itu orang yang pertama mengajak saya nge-MC pada saat saya tampil pada saat Ah. saya udah di Gorontalo, di event wisuda kampus gitu kan. Jadi Ibu Rasuna itu yang mengajak saya dan saya nggak bakalan lupa gitu. Mhm. Dia memperkenalkan saya dan akhirnya orang tahulah saya di Gorontalo pada saat itu. Kemudian ya akhirnya saya mencoba, karena waktu itu saya juga udah masuk di radio. Waktu itu belum ada TVRI, belum ada televisi gitu ya. Jadi saya udah masuk di radio, terus kemudian saya memberanikan diri untuk apa namanya, nge-MC event-event gitu.
Dari situ lo udah mulai dikenal gitu. Nah, proses pembelajaran juga tetap masih jalan pada saat itu. Iya, jadi itu ya, berlatihlah di depan orang-orang yang Anda kenal. Jadi Iya. saya ingat itu dulu itu ada dulu sekretaris redaksi, Mhm. Sisil namanya. Waktu itu kita ada acara apa, terus nggak ada MC. Mhm. Sisil, coba kamu, saya paksa dia harus, Sisila memang Ismail. Sisil, bukan Oh, bukan. Sisil Oh, Sil. Novia, ya Oh iya, ya, itu. tahu, Sil. Duh, saya tidak berani. Dia gugup, memang gemetaran, kelihatan dia ini. Tapi saya bilang, coba harus bisa. Akhirnya setiap event-event kantor dia yang MC. Iya gitu kan. Satu apa namanya, kebiasaan yang tanpa kita sadari gitu, kemudian kita mampu. Sebenarnya gini Bu Fem, terkadang ketakutan orang itu untuk memulai sesuatu yang baru itu karena dia tidak yakin bahwa dia itu mampu untuk itu. Iya. Nah memang waktu itu juga sama, mungkin kalau kayak Ibu Femi dengan Sisil gitu, saya juga dulu punya teman yang meyakinkan gitu, Iya. teman dekat. Jadi ini juga mungkin untuk teman-teman ya gitu, kalau pada saat kita tidak percaya diri gitu, kita cari satu orang yang support Yang bisa kita dan support, dudukan dia di dekat kita. Sehingga pada saat Jadi kita ada kekuatan ya, ada terasa kekuatan kekuatan. gitu, oh iya. ada sana yang oke, yang supporting kita gitu kan. Jadi disitulah itu namanya proses mensugesti diri. Saya ingat waktu saya pertama kali nyetir mobil ke Bone Pantai. Wow. Itu almarhumah kakak saya. Jadi dia kan bisa nyetir. Dia bilang, coba Fem. Saya awal-awalnya cuma sampai Kabila Bone. Oh, oke. Nah, setelah itu, coba Fem, kamu coba sampai ke Bone Pantai. Aduh, saya tidak berani. Nanti saya duduk di samping. Dia bilang, sudah ini, pasang ini. Dia memang, akhirnya saya bisa. Jadi, Iya, karena ada Iya, support betul. system yang Ada support benar-benar system meyakinkan yang, kita gitu. Jadi memang tidak ada keraguan sedikit pun untuk kita, Iya, karena gitu. dia selalu, Nah, ayo bisa, kamu ada pasti yang bisa. menarik nih Bu Fem. Terus kalau misalnya nggak ada support system gimana? Iya. Yakin ada Tuhan. Ya, dan itu tidak bisa dilupakan. Itu mungkin hal-hal yang lain. Di balik gitu ya. kesuksesan Pak Iya, Agus selama iya. ini ya pasti ada yang. Pasti. Saya juga sering bertanya, apa yang diamalkan oleh Pak Agus ini, iya kan? Semua, jadi semua mau jadi MC itu apa namanya, jadi MC lancar, Iya. kemudian ya dosen Iya. juga, Iya, kemudian alhamdulillah. apalagi ini usahanya yang Iya. luar biasa. Tapi Pasti ada. betul. Tapi di balik semua itu kan pasti ada sesuatu yang ibaratnya gini ya Bu Fem ya. Di dalam suatu kesuksesan itu ada juga perjuangan di dalamnya gitu ya. Betul. Cuman memang terkadang ada yang tidak saya munculkan di sosial media gitu kan. Itu menjadi konsumsi saya pribadi gitu. Saya menginginkan followers saya itu tahu bahwa wow ini wow gitu. Iya. Tapi di balik layarnya itu ada Pasti gitu ada. kan. Pasti ada gitu. Dan saya selalu orang yang selalu menghadapi semuanya itu dengan yakin bahwa ini dihadirkan untuk membuat saya struggle, iya kan? Dan struggle-nya luar biasa. Betul. Atau saya yakin Tuhan menghadirkan ini karena Tuhan pengen memberikan saya lebih, tapi dia mau ngasih ujian dulu gitu loh. Dan saya selalu mendapatkan sesuatu yang amazing setelah itu gitu kan, yang kadang unpredictable. Saya nggak pernah nyangka tiba-tiba wow gitu kan. Karena itu tadi keikhlasan kita untuk menerima apapun itu, dan akhirnya efeknya itu luar biasa gitu. Betul. Yang selalu diberikan gitu. Iya kan, yang kelihatan di sosmed ini kan memang yang semua, bagus, gitu kan. testimoni, Gitu. semua. Tapi kan di balik itu orang tidak tahu. Tapi kadang ada saya selalu menghadirkan cerita ya. Tapi terkadang di balik cerita itu saya menginginkan orang-orang tahu gitu, oh ternyata seorang Agus Lahinta perjalanannya tuh nggak semudah yang kita bayangkan. Ada Alkisah kan? Ada Alkisah. Gitu. Iya. Jadi ya itu tadi gitu. Dan kalau kita menyikapi di dalam hidup kita, kalau semuanya itu kalau misalnya gampang Bu Fem, itu pasti itu nggak long lasting. Iya. Itu Kemudian hanya sesaat. Kita tidak bisa menikmati. Betul. Kalau itu diperoleh dengan mudah, itu saya merasa tidak nikmat lagi. Tidak nikmat. Kita merasakan ini biasa. Iya gitu kan. Kemudian ada juga yang harus kita sikapi bahwa kebahagiaan itu bukan hanya melulu uang. Betul. Rezeki itu bukan hanya melulu uang gitu kan. Kita diberikan kesehatan, kita berikan networking yang bagus gitu kan. Kita nggak sangka-sangka in one day mungkin saya butuh sesuatu dari lewat Ibu Femi kan. Betul. Seperti itu, atau juga dari teman-teman yang lain gitu. Terkadang paradigma orang-orang itu selalu melihat bahwa rezeki itu adalah uang. Padahal sebenarnya kalau saya itu network itu yang paling penting sekali gitu kan. Karena saya bisa seperti ini karena networknya luar biasa. Saya bisa, artinya begini, dengan posisi seperti ini kita bisa ya dengan mudah kita komunikasi dengan siapapun, orang-orang besar. Itu kan yang harus disyukuri sebenarnya. Betul.
Karena ya itu tadi, kita kan sudah merasakan hal itu, bagaimana kita dengan gampang ketemu dengan orang besar, Iya. orang lain harus ngantri, kita bisa boleh Mhm. bypass dengan adanya privilege yang kita dapatkan gitu kan. Iya, Itu pasti adalah rezeki juga, betul. rezeki Mhm. juga. Satu lagi yang saya sering perhatikan sama Pak Agus, Mhm. sering memplating Oh, makanan. Saya bilang, "Ini Pak Agus makannya sendiri tadi." Luar iya gitu biasa. ya. Saya bilang, "Atau ada orang yang diajak ini makan nih?" Enggak, tapi ya itu Baru tadi, lihat. iya. Jadi itu juga Tapi sambil di situ Pak Agus ini sambil mempromosikan, "Ini dari lapak ini, iya dari gitu. sini." Tapi Ibu kan tampilannya tahu sangat nggak luar sih, biasa. kebahagiaan saya yang begitu besar adalah Iya, pada saat saya membantu teman-teman UMKM khususnya betul. produk pangan gitu ya. Kemudian begitu saya posting terus langsung mereka bilang gini, makasih loh ya, income kita tuh naik gitu. Betul. Atau ada nih, Saya sampai ketika baca itu, "Oh, di mana ini?" ah, ada teman-teman saya gitu, yang Mmm, teman-teman saya tuh yang mereka tuh gini, "Kita mau makan apa hari ini? Bentar, kita lihat dulu. Pak Agus tuh lagi iya, promosi mana nih? Oh, kita mhm, coba ini," gitu kan. Nah, kenapa saya membuat tampilan saya itu menarik gitu? Karena ya saya pengen orang itu tertarik membeli tertarik, dan akhirnya itu membawa dampak bagi teman-teman saya gitu kan. betul. Nah, ini yang saya rasakan. Terus kembalinya ke saya apa gitu kan. Kadang orang bilang gini, kalau mau minta Pak Agus tuh bayar berapa gitu. Sampai sekarang tuh saya Bu Fem, kalau untuk Mmm, makanan itu saya free. free, Free. Saya bilang gini, satu ya saya juga dapat makan iya, gitu ya. mhm, Kemudian ya apa ruginya bagi saya gitu ya. iya. Kemudian sosial media itu adalah satu kegiatan saya. Tapi saya cuma bilang sama mereka gini, terus bayarnya pakai apa? Bayar pakai doa ya. Doakan Bayar semoga pakai doa. sukses, Itu mereka lancar, mendoa saya itu, waduh, banyak banget didoain semuanya gitu kan. iya, iya, Dan saya percaya gitu, apa yang terjadi sama saya sekarang ini adalah doa-doa dari teman-teman saya yang diaminkan gitu ya. Yang entah betul. entah teman yang mana dikabulkan oleh Iya, Allah dan tapi saya kalau semua berdoa yang baik-baik betul kan gitu kan. mhm, Jadi ya itu tadi menjawab pertanyaan Ibu Femi, iya, kok bisa ya? Itu iya, mungkin karena jadi doa-doa itu orang-orang tadi di gitu. balik Di balik di itu balik dan kesuksesannya, iya, dan saya mhm, saya saya bilang dan saya melakukan semua itu dengan senang hati iya, gitu kan. heeh. Dengan tidak asal gitu kan. Misalnya plating-annya juga harus bagus, Mhm. tampilannya harus bagus dan Saya lain-lain. jujur saya tidak tahu untuk plating-plating begitu, saya memang nol. Iya iya iya. Tapi begitu melihat postingannya Pak Agus, "Ah, ini di mana ini?" Saya Iya, kepo juga. iya gitu. Diam-diam saya cari Iya gitu begitu. kan. Dan Mhm, ya alhamdulillah mereka sering mereport ke saya gitu, bahkan ada yang bagus nanti kita anterin. Bahkan saya tuh wah, kadang mhm. kadang saya itu mereka posting saya nggak mau nge-like. Begitu saya nge-like langsung muncul, "Bagus mau diantarin nggak?" Waduh, Oh gitu, iya padahal mhm, akhirnya kan waktu kemarin-kemarin tuh saya bikin jadwal. mmm, Nanti antarinnya, oke kamu antarin hari Rabu ya, kamu iya, antarin iya, hari iya, Kamis. Soalnya mhm. kadang numpuk banyak ya, Akhirnya saya jadi maksa makan gitu kan. betul, Jadi ya heeh, walaupun memang saya akan posting gitu, tapi saya harus iya harus makan harus ini, harus jangan jangan mhm, mubazir gitu ya. betul. Minum dulu. Oh, iya, kayak gitu. Oh iya. Jadi ini luar biasa, Mhm, pembicaraan kita ya, sudah mau 1 jam ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur, ini sebenarnya kehormatan buat saya ini Pak Agus bisa mhm. datang di sini, bisa berbagi seorang ya sosok yang multitalenta ya, Iya, alhamdulillah. multitalenta, bisa nge-MC, kemudian ya pengusaha, dosen, dan ya pelari, dan banyak lagi, punya apa kemarin sempat saya lihat ada perabot juga, apa namanya, bukan peralatan Peralatan makan gitu ya, makan, peralatan makan iya, gitu ya. Iya mhm, kebetulan itu apa namanya, saya punya teman gitu ya, kemudian mereka bisa mengadakan hal itu, kemudian saya mmm, bantu juga sih. Saya oh, bantu untuk apa namanya, jualan jualan, gitu ya. mhm, Tapi balik lagi ke ya kita kalau punya sesuatu jangan terlalu banyak gitu, betul. jangan terlalu akhirnya Iya, kerepotan juga nantinya. betul. Ya, jadi saya berdoa, ini saya juga mendoakan Oke, ini, amin ya semoga Allah. sukses semuanya, Amin lancar amin usahanya, amin ya dan rabbal alamin. mimpi untuk Denyu Karawang yang sudah, Amin eee, amin. ya apa ya, kita belum bisa juga bahwa ini sudah tercapai, Belum iya, belum karena belum. masih Karena ada mimpi-mimpi yang lain mimpi-mimpi yang gitu. lain itu Sehingga saya bisa mengatakan apa yang terjadi pada saya dan Rumah Karawa saat ini sebenarnya iya, simple Bu Femi. mhm. Saya hanya mengeksekusi mimpi. Masya Allah. Saya hanya mengeksekusi Jadi, mimpi. Denyu Rumah Karo ini adalah hasil eksekusi Eksekusi mimpi. mimpi. Luar biasa.
Oke, terima kasih Pak Agus Terima sudah kasih datang ke kembali. sini. Eh, saya sudah wanti-wanti. Itu Pak Agus itu on time loh. Oke, Alhamdulillah. ya insya Allah mungkin lain kali bisa lagi diajak ke Betul. sini. Iya, Kita berbagi pengalaman, pengalaman. inspirasi dengan semua orang. Ya, Betul, sekali insya lagi Allah. terima kasih. Assalamualaikum Saya juga terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam.